Kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang lebih dikenal dengan K3, memiliki tujuan untuk melindungi para pekerja, menjamin sumber produksi aman digunakan, dan menjamin proses produksi lancar. Hukum yang mengatur penerapan K3 dalam proyek konstruksi antara lain UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada bab 2 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan K3 harus diterapkan dalam segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah Republik Indonesia. Bab 3 yang menyatakan syarat-syarat keselamatan kerja dan tujuan dari syarat-syarat diterapkannya. Bab 9 pasal 13 yang mengatur tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja. Bab 10 pasal 14B yang mengatur tentang kewajiban pengurus. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Apabila SMK3 tidak diterapkan secara baik, akan menyebabkan kecelakaan dan akan menyebabkan kerugian, baik biaya secara langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung antara lain adalah denda yang akan ditagihkan oleh pihak ketiga, biaya untuk memperbaiki gedung atau peralatan yang rusak, biaya untuk mengklaim asuransi. Sedangkan biaya tidak langsung antara lain menurunnya citra perusahaan, terlambatnya produksi sehingga menunda jadwal, investigasi kecelakaan yang menyebabkan tertundanya waktu pekerjaan. Secara pengertian, accident adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang menimbulkan korban jiwa, harta benda, dan lingkungan. Sedangkan insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian namun tidak menimbulkan korban jiwa. Lalu, near miss dapat didefinisikan sebagai insiden yang hampir menyebabkan korban jiwa. Hendricks pada tahun 1950 mengatakan bahwa 300 near miss maka akan terjadi 30 kecelakaan kecil dan terdapat satu kecelakaan besar. Surat izin operator atau yang disingkat SIO adalah surat izin bagi operator yang menyatakan bahwa operator telah memenuhi syarat untuk mengoperasikan kendaraan atau alat berat di sebuah proyek konstruksi. Pekerjaan pembongkaran adalah tindakan yang sudah direncanakan untuk merusak struktur bangunan termasuk atap dan dinding. Langkah-langkah persiapan untuk pekerjaan pembongkaran: pertama, perlu mengidentifikasi bangunan yang akan dibongkar. Kedua, merencanakan pekerjaan pengangkutan. Ketiga, menonaktifkan semua instalasi dengan kesepakatan bersama. Keempat, harus menyingkirkan material yang mengandung kaca. Kelima, pekerjaan pembongkaran harus dimulai dari atap dan seterusnya ke bawah.